Halo teman-teman sekalian, saya Agnes Miranda Siregar ingin membahas mengenai tutorial pengolahan data, di mana dalam menganalisis data terdapat uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas menggunakan RK21, dan yang terakhir adalah menganalisis butir soal. Oke, pertama kita harus memiliki datanya, di mana data ini merupakan data soal pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal. Apabila mendapat benar, maka berskor 1, dan apabila salah akan berskor 0. Lalu kita mengcopy data tersebut ke dalam template yang telah kita buat. Yang pertama adalah uji validitas, di mana di dalam uji validitas terdapat RxY hitung dengan rumus RxY sama dengan jumlah siswa dikali dengan sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y per akar dari n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dikali n sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, atau bisa dikatakan soal itu valid. Dan yang kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid. Oke, baik, kita kembali ke analisisnya, di mana Excel ini merupakan mudah digunakan untuk dalam hubungan korelasi, di mana kita buat nilai dari RxY hitung ini terdapat coding persennya di batas atasnya dari B6 dan batas bawahnya sampai B21. Lalu kita blok, itu dijadikan sebagai koefisien dari X-nya. Lalu untuk koefisien Y-nya didapat melalui skor siswa. Lalu kita blok F6 sampai dengan F21. Lalu setelah itu untuk dolar yang terdapat dalam coding itu merupakan dijadikan sebagai untuk nilai yang tepat. Lalu kita enter, maka yang didapat nilai RxY hitung 0,784369. Lalu untuk R tabel didapat 0,513977. R tabel ini didapat dari beberapa jurnal. Jadi itu dijadikan sebagai acuan dalam nilai R tabel. Tetapi untuk menurut Anderson, nilai R tabel itu sebesar 0,514 atau disebut sebagai 2% dari nilai biasanya. Dapat bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka disimpulkan soal itu valid. Dan apabila R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka soal itu tidak valid. Sehingga untuk soal pertama valid, soal kedua valid, soal ketiga valid, dan seterusnya. Untuk kategori, di mana penentuan kategori validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas untuk 0,81 sampai 1 sama dengan validitas sangat tinggi atau sangat baik. Untuk 0,61 sampai 0,80 validitasnya tinggi atau baik. Untuk 0,41 sampai 0,60 validitasnya sedang atau cukup. Untuk 0,21 sampai 0,40 validitasnya rendah atau kurang. Dan untuk 0 sampai 0,2 validitas sangat rendah atau jelek. Dan apabila RxY-nya sama dengan 0, maka dikatakan tidak valid. Sehingga di dalam kategori ini, untuk soal yang pertama tinggi, soal yang kedua tinggi, dan soal yang ketiga tinggi, dan seterusnya.
Di sini untuk jumlah valid dengan rumus countip terdapat 9 dan untuk countip tidak valid terdapat nilai 11. Untuk kriterianya didapat dari foundingnya B39 lebih kecil dari 0,3 dikatakan sukar, dan apabila B39 berada di antara 0,3 sampai 0,7 dikatakan sedang, dan apabila B39-nya lebih besar dari 0,7 dikatakan mudah. Untuk pembeda atas didapat nilai 0,857 dari counting round dikali countip B6 batas atas sampai dengan B12 batas bawah dibagi count B6 batas atas sampai B12 batas bawah. Dan untuk PB atau pembatas bawah didapat nilai 0,125 dari counting round kali countip B13 batas atas sampai B20 batas bawah dibagi B13 batas atas sampai B20 batas bawah, sehingga didapat daya beda dengan rumus DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB sama dengan PA dikurang PB, di mana DP adalah daya pembeda, JA banyak peserta kelompok atas, JB banyak peserta kelompok bawah, BA banyak peserta atas yang menjawab benar, BB banyak peserta bawah yang menjawab benar, di mana PA itu pembatas atas dan PB itu adalah pembatas bawah, sehingga diperoleh nilainya 0,732. Untuk kriterianya dengan ketentuan apabila DP-nya lebih besar sama dengan 0,7 dikatakan baik sekali, apabila DP-nya berada di antara 0,40 sampai 0,70 dikatakan baik, dan apabila DP-nya antara 0,20 sampai dengan 0,40 dikatakan cukup. Sehingga untuk soal 1 dikatakan baik, soal 2 dikatakan baik, soal 3 dikatakan baik, dan seterusnya. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.